spon atau busa. Ini kebetulan bekas kasur. Kita potong dulu pakai pisau. Potong biasa. Kita potong kurang lebih tebalnya sekitar berapa ini, 4 cm. Potong-potong lagi. Selanjutnya kita potong kecil-kecil seperti ini ya. Kita potong lagi. Nah, ini sangat hemat ya, karena segini ini bisa jadi 100 ya, 100 potong. Nah, ini jadinya ya, cukup banyak ini. Spon atau busa kasur, daripada kita menggunakan rockwool ya. Untuk di Jayapura ini harus pesan dari Jawa ini ya. Tapi kalau spon atau busa ini kita bisa beli di tukang jok atau tukang kasur ya. Atau kalau tidak, kasur atau jok-jok kursi bekas, sofa, itu kita bisa pakai ya. Untuk selanjutnya, spon yang sudah kita potong-potong ini ya, ini kita kasih lubang ya. Kita tusuk-tusuk seperti ini dengan gunting ya. Lalu kita rendam di air seperti ini, tusuk saja ya. Fungsinya kita tusuk ini adalah untuk nanti biji benihnya itu kita masukkan ke lubangnya ya. Nah, selanjutnya spon yang sudah kita lubangi dengan gunting tadi, kita rendam ke air ini ya. Kita remas-remas begini sampai basah. Kalau sudah, selanjutnya kita susun di tempat ini ya. Kita susun satu-satu. Seperti ini ya. Ini jadinya kayak kue ya. Kalau dari jauh seperti kue. Padahal ini busa ya, atau spon. Nanti kita akan taruh benihnya itu di spon ini ya. Taruh di spon. Kita susun sampai penuh ya. Sampai penuh. Ini kalau wadah ini kurang lebih sekitar 60 ya. 60 apa ini? Spon ya. Atau 60 biji nanti ya. 60 biji. Oke, kita susun terus sampai penuh ya. Nah, nanti ini tergantung berapa lubang tanam yang mau kita siapkan. Kita menyemai sesuai dengan jumlah lubang tanam di gulinya ya. Tapi harus dikasih toleransi. Jadi kalau misalnya lubang gulinya itu 100, paling tidak kita siapkan benih ini
sekitar 110 ya, karena untuk mengantisipasi nanti ada benih yang tidak normal atau tidak tumbuh ya, jadi harus ada toleransinya. Jadi kalau yang mau kita tanam itu 100, jangan menyemainya 100. Nanti kalau ada yang nggak tumbuh, akhirnya ada lubang gulinya yang kosong ya. Jadi harus kita siapkan lebih ya. Baik, ini sudah selesai. Selanjutnya kita akan menaruh benihnya di sini ya. Kita akan taruh benihnya. Baik pemirsa, selanjutnya ini ada bibit pokcoy ya. Pokcoy mereknya Nauli F1 ya. Ini sudah saya tanam berapa kali ini, sudah ada 5 kali ya, tapi masih banyak. Ini harganya murah ini ya, di toko tani banyak dijual. Cuman kalau selesai nyemai ini harus diplakban gini ya, jadi dikeluarin dulu udaranya baru kita plakban. Karena kalau kita tidak plakban, ini biasanya nanti walaupun belum expire, kalau kita sudah tidak gunakan 1 bulan begitu, biasanya sudah pertumbuhannya sudah tidak maksimal ya. Jadi banyak yang nggak tumbuh lah istilahnya begitu ya. Maka harus ditutup ini ya. Kita mulai menyemai, caranya kita tuang dulu di mangkok ini. Kalau sudah, ini kita lakban lagi supaya bisa tetap dipakai ya. Kita lipat dulu begini. Setelah itu baru kita tutup supaya tidak ada udara yang masuk. Nah seperti ini. Ini bisa disimpan lagi, masih bisa dipakai berapa bulan ke depan ya. Nah selanjutnya ini biji pokcoynya ini kita akan taruh satu-satu di media tanam ini, yaitu menggunakan spon ya. Kita menggunakan lidi, kemudian kita celup di air ya. Kalau kita ambil satu-satu ya. Kita ambil satu-satu, kita taruh di spon sini sampai semua terisi ya. Cuman ini posisi nancepnya itu nggak boleh terlalu ke dalam sampai nggak kelihatan gitu. Jadi dikelihatkan sekitar 40%-nya kelihatan bijinya ya, supaya nanti pada saat tumbuh dia langsung keluar cambahnya. Kita lakukan ini pemirsa satu-satu ya. Ini memang pokcoy ini pertumbuhannya 90% tumbuh ya, sehingga kita isi satu-satu saja.
Kemudian kalau kita isi lebih dari satu, biasanya tumbuh semua. Nanti pembesarannya dia akan berdesak-desakan, sehingga pertumbuhannya tidak maksimal. Sehingga kita isi satu guli itu satu pohon ya, karena dia akan mekar nanti ya, akan mengembang. Jadi kita isi cukup satu-satu saja pemirsa ya. Nah, ini proses nanam menyemai seperti ini. Kalau untuk kangkung itu ini sponnya kita kasih lubang sedikit ya, pakai gunting. Kemudian biji kangkungnya itu kita tinggal taruh saja. Jadi prosesnya tidak seperti kalau kita nyemai ini ya, nyemai pakcoy atau sawi. Pakcoy atau sawi ini harus kita isikan satu-satu gitu ya pemirsa. Kalau kangkung dia bisa langsung dihambur saja di situ. Nah, kalau pemirsa tidak mau repot, itu bisa juga biji pokcoy ini kita tabur di media tanah ya, untuk menyemainya, supaya nggak kesannya kalau ini satu-satu kayak agak repot begitu ya. Padahal sebenarnya tidak, kalau pemirsa sudah terbiasa ini tidak repot, karena nanti kalau dia sudah tumbuh ini kita tidak perlu pindah-pindah lagi ke tempat lain. Jadi langsung dari spon ini kita langsung pindahkan ke guli ya. Jadi tidak ada istilah cabut-cabut lagi. Nah, ini kita lakukan semuanya pemirsa sampai selesai. Baik pemirsa, selanjutnya setelah kita isi semua dengan biji tadi ya, selanjutnya kita semprot-semprot ini dengan air ya. Ini air biasa ya. Air biasa kita basahin, walaupun sebenarnya sponnya ini sudah basah ya, sponnya sudah basah, tapi kita kasih basah lagi. Kita basahin semua sampai bijinya basah ya. Nah, setelah basah, selanjutnya kita tutup ya. Kita tutup dengan ini supaya tidak terkena sinar matahari ya. Ini kita diamkan selama kurang lebih 2 hari ya. Nanti setelah 2 hari baru kita buka ya. Setelah 2 hari baru kita buka. Nanti kalau sudah mulai berkecambah, baru kita buka tutupnya ini ya. Sambil nanti kita semprot-semprot lagi pakai air ya. Semprot-semprot pakai air. Baik pemirsa, ini sudah 2 hari ya saya menyemai pokcoy ini. Kita akan coba buka, kira-kira sudah spot atau sudah berkecambah atau belum. Biasanya sih sudah berkecambah kalau sudah 2 hari begini ya. Nah, kita akan coba buka ya. Kita buka dulu.
Nah, ini rupanya sudah berkecambah ini pemirsa ya. Sudah mulai berkecambah. Semuanya sudah berkecambah. Ini pertumbuhannya bisa dikatakan 90% ya. Karena ada beberapa yang masih belum spot ini, seperti ini belum tumbuh nih. Kita tunggu beberapa hari. Nah, sekarang tutupnya ini kita tidak tutup lagi, kita buka ya. Tapi ini belum boleh terkena sinar matahari secara langsung ya. Nanti dia akan layu atau akan kaget, bisa juga justru malah kering nanti ya. Jadi kita biarin saja di tempat terbuka seperti ini, tapi tidak kena cahaya matahari secara langsung ya. Nanti biasanya beberapa hari ke depan dia sudah mulai tinggi, sudah mulai keluar warna hijau daunnya ya. Nanti kalau sudah kira-kira 5 hari atau 4 hari kita sudah boleh dikenakan sinar matahari secara langsung. Pemirsa, ini semaian saya yang kemarin ya. Ini usianya sekarang ini adalah berapa hari ini ya? 4 hari ya. Usianya 4 hari. Ini saya sudah kenakan sinar matahari secara langsung ya. Sudah mulai keluar daun hijau. Kita akan tunggu terus ya. Sambil kita siram-siram setiap hari ya. Ini kita siram pakai air biasa. Belum boleh pakai nutrisi ya. Masih pakai air biasa. Kita akan tunggu sampai daun sejatinya keluar. Ini masih daun semu namanya ya. Masih daun semu ini. Nanti kalau sudah daun sejati dia sudah bisa dipindah tanam ke pembesarannya. Kurang lebih sekitar 1 minggu. 1 minggu atau lebih ya. Kalau ini usianya baru 4 hari. Mulai dari menanam biji sampai saat ini usianya 4 hari ya. Baik pemirsa, ini lanjutan video yang kemarin yang saya semai pokcoy ya. Ini di semaian usianya kurang lebih hampir 2 minggu ya. Hampir 2 minggu kelihatannya sudah harus dipindah tanam ke pembesaran ini pemirsa ya. Ini ada sebagian yang tumbuh, tapi ada sebagian yang tidak tumbuh ya. Memang ini bibitnya ini sudah berkali-kali saya tanam ya, sehingga sudah tidak fresh lagi bibitnya. Biasanya kalau beli dari toko itu kalau kita semai itu
bisa maksimal ya. Ini benihnya ini sudah hampir lebih 3 bulan ini ya, hampir lebih 3 bulan, sehingga mungkin sudah expire mungkin ya, tapi ternyata setelah saya semai ini masih bisa tumbuh ya. Kita akan segera pindah tanam ke guli ya, atau ke pembesaran. Baik pemirsa, tahapan selanjutnya kita akan masukkan semaian ini ke ini ya, net pot. Ini net potnya saya buat dari gelas plastik minuman kemasan ya. Ini seperti ini, dilubangin sampingnya, bawahnya dilubangin pakai gunting saja, tidak usah pakai solder terlalu lama ya. Lalu semaian tadi kita masukkan ke dalam sini ya. Nah, seperti ini. Ini kita masukkan satu-satu sampai semuanya masuk ke dalam net pot ya. Kita lakukan semuanya. Nah, ini satu semaian ada 2. Ini kita tanam saja, nanti kalau seandainya salah satu ada yang tumbuhnya tidak maksimal, kita potong saja salah satunya ya. Nah, seperti itu pemirsa ya, sangat mudah. Seperti ini. Kalau ada akar yang panjang, kita lipat ke bawah. Ini cukup banyak jumlahnya, sekitar 150 ya. Baik, kita tinggal masukkan saja ke sini. Sampai semua lubang terisi ya. Ini tempatnya agak sulit pemirsa ya, karena ini di depan rumah, tidak ada lahan ya. Ini kebetulan ada halaman sedikit. Ini saya taruh di atas menggunakan para-para ya. Baik pemirsa, ini sudah selesai kita letakkan di guli semua ya. Sudah selesai ini. Seperti itu penampakannya untuk sementara. Nanti kita akan review lagi setelah usia kurang lebih 1 minggu ke depan ya. Seperti itu pemirsa. Oke, kita tunggu 1 minggu ke depan. Pemirsa, berikut ini sistem instalasinya ya. Ini saya menggunakan ember, menggunakan pompa akuarium ya.
Ini. Nah, seperti itu. Kemudian ini kita pompa ke sana ya. Kita pompa ke sana, masuk di sistem instalasi. Kemudian kembali lagi yang pipa besar itu ya. Yang pipa besar itu kembali lagi ke ember sini. Ini instalasinya seperti ini. Ini cukup tinggi, pemirsa ya. Ini ada tower air ya. Ini di atas kandang ayam ya. Kemudian kita akan ukur menggunakan ini ya, namanya TDS meter, untuk mengukur kepekatan nutrisi. Kita nyalakan dulu yang di atas ini, di on kan. Ini 00 karena kita belum ukur. Selanjutnya kita celup ke sini ya pemirsa. Nah, ini ppm-nya 573 ya. 573 ppm ya. Jadi tadi saya kasih ppm 173 ya, kisarannya antara 400 sampai 600 untuk tanaman. Ini baru pindah tanam 2 hari ya. Saya kasih ppm nutrisinya tadi sekitar 500-an ya. Sebenarnya 400 juga bisa. Ini sudah mulai ada perkembangan pemirsa setelah 2 hari ya. Seperti itu. Pemirsa, ini usia 1 minggu sesuai yang saya janjikan. Sudah mulai nampak daunnya ya. Usia 1 minggu ya, 1 minggu HST atau 7 hari HST ya. Tujuh HST maksudnya ya. 7 HST itu 7 hari sejak tanam. Bukan dari persemaian, bukan dari pembibitan, tapi dari sejak dipindah ya. Daunnya sudah mulai membesar sedikit ya. Memang usia 1 minggu belum terlalu signifikan ya perkembangannya, tapi sudah mulai tanda-tanda membesar ya. Baik pemirsa, ini saya review lagi tanaman hidroponik saya. Ini usianya genap 9 HST ya. 9 HST dengan ppm kemarin sekitar 500 ya. ppm-nya 500. Ini usianya sudah 9 HST ya. 9 HST.
Jadi ppm-nya akan kita naikkan menjadi sedikit saja, kita naikkan sedikit saja, tidak usah banyak-banyak, sekitar 600 ya. Kemarin 500, kita naikkan menjadi kisaran 600. Sebenarnya usia tanaman seperti ini 600, 700 sampai 800 pun juga bisa ya, tidak masalah ya. Jadi ini ppm-nya akan saya naikkan menjadi 600 ya. Lalu kita tunggu lagi perkembangannya dan saya akan review lagi pada usia sekitar 15 hari nanti ya. 15 hari. Jadi ini daunnya sudah mulai membesar ya. Oke, kita lanjutkan lagi nanti di review berikut di usia sekitar 15 hari ya. Kita akan ukur ppm-nya, pemirsa. Ini tadi airnya tinggal separuh, jadi saya tambah air biasa. Jadi kemungkinan ppm-nya turun ya. Tadinya ppm-nya 500. Kita akan ukur. Ya, ppm-nya berkisaran 400 ya. 400 ya, 400-an ya. 404, 402, 401, 300 sekian. Jadi kurang lebih sekitar berapa nih ya? Ya, sekitar 400-an ya pemirsa. Selanjutnya kita akan tambahkan ini nutrisi ya. Nutrisi yang ini nutrisi A, ini nutrisi A, ini nutrisi B. Ini namanya unsur makro, ini unsur mikro ya. Kita akan tuangkan ke dalam air ini ya. Kita tuang. Lalu kita masukkan lagi yang nutrisi B. Kita aduk-aduk. Lalu kita akan ukur lagi ppm-nya berapa ya. ppm-nya berapa. Kita ambil TDS meter lagi. Lalu kita ukur lagi pemirsa. Ukur, kelihatan ya. Nah, sekarang ini 600 ya. Ini malah 700 ini. Ya, 600. 650, 640 sekian. Ini 559, 600. Ya, jadi ppm-nya berkisaran 600 ya pemirsa. Karena usia tanamannya ini sudah sekitar 10 hari ya. 10 HST. Sehingga ppm-nya sudah saya naikkan menjadi kisaran 600. Nah, nanti kalau tanamannya sudah usianya bertambah, kita akan naikkan ppm-nya mungkin sekitar 800. Seperti itu. Kemudian perlu saya jelaskan di sini ada 3 pipa ya. Ini adalah pipa yang ini ya, yang tengah ini pipa pompa. Dari pompa kita alirkan ke tanaman, lalu nanti airnya kembali di sini. Lalu yang ini adalah pipa untuk isi ya, isi air dari tempat lain untuk menambah air. Jadi kita tidak tuang-tuang ke sini, langsung kita keluarkan dari sini, dari sumur atau dari pompa ya. Air netral ya, air murni, belum dicampur nutrisi.
Kalau ini air dari dalam sini kita pompa ke tanaman, sedangkan yang ini air dari tanaman kembali ke sini. Ini sekarang saya review lagi, usianya sudah genap 15 HST ya pemirsa. Ini usianya genap 15 HST. Pertumbuhannya lumayan lebat ya. Cuman itu di bagian tengah itu. Nah ini ternyata ada yang pertumbuhannya kurang maksimal, karena memang waktu itu pada saat penyemaian memang pertumbuhannya tidak bagus waktu itu ya. Begitu saya pindahkan ke guli, ternyata juga sama saja kurang maksimal. Jadi ada di bagian tengah itu pertumbuhannya belum maksimal ya, tapi yang lain rata-rata sudah mulai menunjukkan pertumbuhan yang cukup lumayan ya. Jadi usianya genap 15 HST pemirsa ya. Nanti saya akan review lagi saat usianya sekitar 25 hari ya. Apakah di usia 25 hari atau 28 hari tanaman ini sudah bisa dipanen atau belum. Baik pemirsa, usianya sekarang genap 20 HST ya. 20 HST atau 20 hari sejak tanam. Sejak pembesaran maksudnya ya. Ini daunnya sudah mulai melebar ya. Daunnya hijau pemirsa ya. Bisa dilihat. Kalau saya dekatkan, ya seperti itu. Jadi tanaman pakcoy ini nanti akan saya panen pada usia kurang lebih 1 minggu lagi ya. Atau kalau mau menunggu lebih besar ya kita genapkan 30 hari. Ini kalau mau dipanen sekarang ini lagi enak-enaknya ya, terutama untuk dibuat jus sayur ya. Nanti saya akan review lagi pada saat saya sedang memanen ya. Pemirsa, ini pakcoynya saat ini usianya genap 26 HST. Ini ada beberapa yang sudah dipanen kemarin, cuman saya nggak liput ya.
Nah, ini kebetulan hari ini ada lagi yang pesan ya. Ini langganan saya pesan 4 netpot ya. Ini hari ini saya mau panen. Ini sebenarnya masih muda ya, masih muda-muda ini. Ini ya, satu. Kita cari yang besar-besar ya. Dua. Ini agak besar ini. Ini akarnya bersih ya, itu menandakan tanaman ini sehat. Kemudian pipanya juga tidak berlumut ya. Pipanya tidak berlumut. Oke. 3. Satu lagi. Karena dia belinya cuman 4 saja ya. Ya. Nah, ini sudah 4 netpot ya. Kita akan kemas dia. Supaya nanti kalau pembelinya datang tinggal dikasih ya. Baik pemirsa, kita akan kemas ya. Ini kita membutuhkan ini ya. Ini karung beras. Karung beras dipotong. Ini agak kaku ya, agak kaku. Kemudian kita siapkan plastik pembungkus ini ya. Kemudian kita siapkan ini selotip kalau ada ya. Ini judulnya fresh vegetable ya. Ini kita cabut saja dari ini ngancing ini karena masuk di dalam netpotnya ya. Ini sekian sih. Ini saya cuci dulu pemirsa karungnya karena kotor ini. Ya, tadi karungnya ini kotor tadi, saya cuci dulu. Keluarin lagi yang satunya. Nah, kalau sudah, selanjutnya kita taruh seperti ini. Kita isi 2 ya. Lalu nanti kita masukkan ke dalam plastik ini ya. Caranya seperti ini. Nah, seperti ini pemirsa. Lalu kita masukkan ke dalam plastik sini. Nah, jadi mudah gitu ya. Oke. Lalu kita tarik. Nah, jadi ini sudah masuk. Kita masukkan lagi yang satunya.
Masukkan lagi yang satunya ini. Ada airnya. Satu lagi. Oke. Lalu kita masukkan lagi ke plastik ya. Kita masukkan lagi ke dalam plastik ya. Nah, caranya seperti ini, kita masukkan. Oke, sudah. Kita keluarin karungnya. Lalu kita kasih tanda ini ya. Supaya lebih menarik. Seperti di mana? Di mall-mall gitu ya. Seperti di mall-mall. Jadi kita tempelin ini ya. Nah, seperti ini. Ada tulisan fresh vegetable. Tempelin lagi yang satunya. Baik, seperti ini pemirsa. Ini 4 net pot ya. Satu bungkus ini isinya 2 ya. Satu bungkus isinya 2. Harganya 10.000 untuk di Jayapura ini ya. Di saya terutama ya. Kalau di tempat lain nggak tahu sih berapa. Cuman memang tanaman ini agak mahal. Kenapa? Karena satu ya, dia itu higienis, kemudian bebas pestisida. Selanjutnya tanaman ini juga bertahan lama, tidak cepat layu karena kita langsung cabut dengan akarnya ini ya, dengan akarnya ini. Ini kita cabut dengan akarnya. Kalau di tempat lain saya nggak tahu berapa harganya, tapi di saya ini saya jual satu net pot ukuran segini ini adalah 5.000, jadi 2 ini satu bungkus, ini 10.000, yang ini 10.000. Jadi totalnya 20 nih ya, 20.000. Oke, demikian panen pakcoy pagi ini atau hari ini. Semoga bermanfaat ya. Sudah siap untuk diambil yang pesan. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle.
Audio Jungle.